sholat lagi, dan saat saya sholat itu saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu capek atau letih, akhirnya saya tidur cuman sebentar. Saat saya tertidur sebentar itu, tiba-tiba saya melihat suatu cahaya yang terang sekali. Saya bilang dalam hati saya, "Ini terang lampu dari mana ini?" Saya bilang gitu. Dalam hati saya, tadi kan saya lagi sholat, lampu dimatiin, dan itu jam saya lihat masih sekitar jam 2-an. Waktu itu saya melihat sesosok tangan. Suasana sebenarnya rame banyak orang kan, tapi kok hati sepi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama Juni Channel. Kali ini kita akan mereaksi video kesaksian dari seorang murtadin yang katanya dijumpai seseorang saat sholat tahajud di tengah malam. Bagi sebagian orang, kesaksian ini sangat luar biasa, sehingga mereka begitu kagumnya mendengar kisah ini. Nah, bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita simak videonya. Saya Sally, saya seorang istri, punya anak 2, sepasang. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 2010. Saya saat itu, saya dari seberang, orang tua saya Muslim, saya juga saat itu Muslim. Saya bertemu sama Tuhan. Waktu itu saya lagi ada pergumulan dalam rumah tangga saya. Yang diambang perceraian. Ternyata waktu itu saya hanya minta petunjuk, dan saya lagi sholat tahajud. Dalam sholat itu saya cuma bilang, "Ya Allah, kalau ini emang suami yang Kau berikan buat aku dan jodoh buat aku, perceraian ini tidak terjadi. Tapi kalau emang bukan, ya saya siap untuk bercerai." Saat itu saya limbung, saya nggak tahu harus mau ngapain. Anak saya masih kecil, saya tidak punya pekerjaan saat itu. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Akhirnya malam berikutnya saya... Stop dulu po, kok matanya lihat ke bawah terus? Baca teks ya. Ini kan kesaksian empok pribadi, harusnya hafal di luar kepala dong. Di awal sih keren, si empok mencoba menyelesaikan masalahnya dengan berdoa kepada Allah dalam sholat tahajudnya, ini masih bagus ya, masih benar. Coba lanjut lagi po. sholat lagi, dan saat saya sholat itu saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu capek atau letih, akhirnya saya tidur cuma sebentar. Saat saya tertidur sebentar itu, tiba-tiba saya melihat suatu cahaya yang terang sekali. Saya bilang dalam hati saya, "Ini terang lampu dari mana ini?" Saya bilang gitu. Dalam hati saya, tadi kan saya lagi sholat, lampu dimatiin, dan itu jam saya lihat masih sekitar jam 2-an. Waktu itu saya melihat sesosok tangan, ada lubang, dan saya melihat mukanya bercahaya sekali. Dia cuma bilang begini sama saya waktu itu, "Mari nak, ikut padaku. Aku tahu pergumulanmu sangat berat. Kau tidak bisa sendiri untuk menyelesaikannya." Saya bingung, saya nggak tahu Bapak ini siapa, karena saya emang tidak mengenal siapa Bapak ini. Akhirnya saya bilang, eee, dia memberikan tangannya pada aku waktu itu. Saya bilang, "Apa yang, bisa aku lakukan untuk memberi keyakinan kalau Bapak bisa menyembuhkan, persoalan hidup aku saat ini?"
Dia cuma bilang, ikut pada aku akan selesaikan semuanya. Setelah itu saya bilang, ya, saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Saya cuma bilang, ya boleh juga sih Bapak, tapi saya pikir-pikir dulu ya Pak ya, saya bilang gitu, tawaran Bapak. Nah, ini mulai ia mainkan ciri khas kesaksian murtadin, berjumpa dengan seseorang saat sholat tahajud. Oke, sekarang kita bayangkan keadaan itu ada pada kita, di saat sholat tahajud di tengah malam, kondisi gelap dan sunyi, tiba-tiba datang sosok seseorang, dimulai dengan tangan, lalu tubuh, dan muka bercahaya. Pasti kita akan merasa ketakutan, sebab rasa takut itu manusiawi, mungkin ada sebagian kita yang berlari, berteriak minta tolong dan ada pula yang langsung berdoa meminta perlindungan Allah dari godaan setan. Nah ini si empok malah gobrol, kan aneh, benar-benar di luar nalar, tapi gak apa-apalah. Oke lanjut lagi Pok. Nah malam ketiga saya sholat tahajud, beliau datang lagi saat itu, dan cahayanya lebih terang banget. Dan saya melihat kakinya, kasutnya, bajunya, jubahnya, itu jumbai-jumbainya saya lihat, tangannya langsung menyodorkan pada saya. Dia cuman bilang, cuman saya tidak bisa melihat wajahnya karena wajahnya terlalu bersinar dengan sinar kemuliaannya. Dia bilang cuman gini, mari nak ikut padaku. Bebanmu sungguh sangat berat, dia bilang gitu. Aku akan memikul semua bebanmu. Saya bilang, aku akan ikut Bapak, tapi jaminannya apa? Aku bilang begitu sama beliau, apa yang kamu minta daripada aku? Aku cuman bilang, kembalikan suamiku saat ini juga dalam kondisi apapun. Dia bilang, aku saat Bapak kembalikan suamiku, aku akan ikut Bapak. Terus dia masih tangannya masih terurut padaku seperti ini. Dan aku ambil tangannya, aku ikut padamu dan saat itu dia memeluk aku baru rasakan yang namanya pelukan yang membuat aku damai sejahtera. Aku nggak bisa lukiskan seperti apa, cuman aku nyaman merasa aku dipeluk seorang bapak yang selama ini aku sudah tidak pernah merasakan pelukan seorang bapak jasmani. Luar biasa nih si empok, sholat tahajud sampai 3 malam berturut-turut. Yang lebih kerennya lagi, sosok seseorang yang menjumpainya pun, geliria banget, tidak kapok menemuinya terus-menerus. Nah siapakah seseorang yang menjumpai si empok itu? Ya tidak lain dia adalah Tuhannya orang Kristen. Yang mana kesaksian ini begitu trending di kalangan murtadin yang mengaku perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Ini patut diwaspadai, jikalau kesaksian ini benar adanya, apa yang sebaiknya seorang muslim lakukan? Tentunya ini sangat bertentangan dengan akidah Islam, yang tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai Tuhan, dan Nabi Isa pun menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Artinya, sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zolim itu. Sudah jelaskan ayatnya, kalau ia memiliki iman yang kuat dan bersandar pada Al-Quran, sudah dipastikan tidak akan murtad, meninggalkan agama Islam. Lama kemudian besoknya sekitar jam 10,
suamiku pulang dalam kondisi seperti yang Tuhan Yesus bilang dia akan kembali dalam kondisi nol. Dan aku harus menerima suamiku dalam kondisi seperti itu karena emang itu permintaan aku. Jadi akhirnya suamiku pulang dan aku besoknya hari Minggu karena orang tuaku, mamiku, papi mertuaku emang Kristen. Hari Minggu aku bilang sama mami besok ke gereja ya? Iya, kenapa? Boleh nggak Sally ikut ke gereja? Mamiku kaget, karena emang selama ini aku yang namanya gereja tuh kayaknya udah anti banget gitu. Nggak bakalan deh, bilang gitu. Selama aku berumah tangga sama suami aku, pasti akan ada keributan kalau sudah Natal. Karena mertua aku minta aku untuk ikut ibadah Natal, perayaan Natal, dan aku paling nggak mau waktu itu. Pas mamiku kaget, ya sudah, ikut mami, nanti kita ibadah yang jam 9, mamiku bilang. Nah loh, ini konslet. Panjang lebar kita reaksi videonya ternyata dia itu korban rudalisasi. Astaga, MU. Siempok nikah beda agama, kok bisa ya? Entahlah siapa yang pura-pura masuk agama pasangannya demi lancarnya pernikahan. Yang jelas dalam Islam itu pernikahan beda agama dilarang, tidak sah, dan hukumnya haram. Sampai di sini dulu ya, yang suka channel ini silahkan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.